Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurfatiah. Saya adalah mahasiswa pendidikan fisika semester 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bilangan bulat itu sendiri, operasi hitungnya, dan juga sifat-sifatnya. Yang pertama adalah bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat? Bilangan bulat adalah semua bilangan dari angka 0, bilangan positif, sampai bilangan negatif. Di sini ada garis bilangan bulatnya, di mana 0 ini bukan termasuk bilangan bulat positif ataupun negatif. 0 ini adalah bilangan netral, karena dia posisinya di tengah-tengah, dan dia sebagai pembatas antara bilangan positif dan bilangan bulat negatif. Anak panah ke kiri dari angka 0 ini menunjukkan bilangan negatif, sedangkan anak panah ke kanan dari angka 0 menunjukkan bilangan positif. Dan garis bilangan ini dan garis pada panjang anak panah ini adalah menunjukkan nilai bilangan bulat tersebut. Yang selanjutnya adalah operasi hitung bilangan bulat. Nah, pada operasi hitung bilangan bulat ini kita akan membahas empat operasi hitung bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Yang pertama di sini ada penjumlahan. Nah, di sini ada 6 sifat dari penjumlahan itu sendiri. Sebelumnya kalian pasti udah pada paham dan udah tahu mengenai apa sih itu penjumlahan. Penjumlahan itu adalah menjumlahkan atau menambahkan dua buah bilangan, dan di sini ada 6 sifatnya. Yang pertama, penjumlahan bilangan positif dan bilangan positif. Nah, untuk penjumlahan bilangan positif dan bilangan positif, hasilnya akan selalu positif. Contoh di sini, bilangan bulat positifnya 4 ditambah 3, hasilnya adalah 7. Dia hasilnya positif. Yang kedua, penjumlahan bilangan negatif dan bilangan negatif. Dan yang ini juga hasilnya akan selalu negatif. Contohnya di sini, negatif 4 ditambah negatif 2, hasilnya adalah negatif 6. Jadi, untuk ketika penjumlahan dengan bilangan yang sama, itu hasilnya akan selalu sama gitu. Di sini ada positif ditambah positif, hasilnya positif. Di sini negatif ditambah negatif, hasilnya adalah negatif. Yang ketiga, penjumlahan bilangan negatif dan bilangan positif. Nah, ini hasilnya akan positif bila mana bilangan bulat positifnya lebih besar daripada bilangan bulat negatifnya. Di sini sebagai contoh, negatif 2 ditambah ini 5, hasilnya adalah 3. Nah, di sini 5-nya itu bilangan bulat positifnya lebih besar dari bilangan bulat negatifnya. Jadi hasilnya adalah positif. Bila bilangan bulat negatifnya lebih besar dari bilangan bulat positifnya, maka hasilnya adalah negatif. Nah, yang keempat, penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif. Ini juga sama dengan sifat yang ketiga. Dia akan hasilnya positif bila bilangan bulat positifnya lebih besar, sedangkan dia akan hasilnya negatif bila bilangan negatifnya lebih besar. Sebagai contoh di sini, bilangan bulatnya positifnya lebih besar dari yang negatif. 7 ditambah negatif 3, hasilnya adalah 4, hasilnya positif. Nah, yang kelima ini ada penjumlahan bilangan bulat dan 0. Jadi, apabila ada bilangan bulat entah itu negatif atau positif ditambahkan dengan 0 atau dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya di sini negatif 4 ditambah 0, hasilnya adalah negatif 4. Jadi hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri, bilangan bulat yang ditambahkan dengan 0. Di sini ada yang terakhir, sifat yang terakhir dari penjumlahan ada penjumlahan bilangan bulat yang berlawanan. Apa itu maksudnya? Jadi yang berlawanan itu nilai bilangan bulatnya itu sama, tapi dia berlawanan, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, bila kayak gini hasilnya akan selalu 0. Jadi kalau bertemu dengan
angkanya sama, namun bilangan bulatnya itu berlawanan, yang satu positif dan yang satu negatif, hasilnya akan selalu 0 gitu. Baik, yang selanjutnya di sini ada pengurangan. Tadi kita udah membahas tentang penjumlahan, sekarang kan pengurangan. Pengurangan itu kebalikan dari penjumlahan ya. Pengurangan mengurangi dari bilangan satu ke bilangan yang lain. Di sini ada 4 sifat. Yang pertama, pengurangan bilangan positif dan bilangan positif. Nah, untuk yang ini hasilnya akan positif bila bilangan positif yang awal atau yang pertama itu lebih besar dari bilangan positif yang kedua. Namun dia akan bernilai negatif jika bilangan positif yang keduanya yang lebih besar. Jadi yang pertamanya kecil, yang keduanya besar, itu maka bilangan hasilnya akan negatif. Nah, di sini ini bilangan positif yang awal yang lebih besar, jadi hasilnya positif. 8 dikurang 5 hasilnya adalah 3. Yang sifat yang kedua, di sini ada pengurangan bilangan negatif dan bilangan positif. Hasilnya di sini ketika negatif bertemu dengan positif, hasilnya negatif. Contoh di sini ada negatif 3 dikurang 2, hasilnya negatif 5. Nah, yang ketiga, pengurangan bilangan negatif dan bilangan negatif. Nah, di sini juga hampir sama kayak yang pertama tadi, dia akan bernilai positif bila yang bilangan keduanya, bilangan negatif keduanya yang lebih besar. Nah, ini kenapa bisa menjadi positif di sini, padahal di sini negatif atau penjumlahan, dikarenakan ini sebenarnya sifat dari perkalian yang nanti akan kita bahas. Di sini negatif bertemu negatif, hasilnya adalah positif. Jadi hasil di sini jadi positif karena negatif bertemu negatif ya. Nah, yang sifat terakhir dari pengurangan di sini ada pengurangan bilangan positif dan bilangan negatif. Di sini hasilnya akan selalu positif karena ini sama kayak yang sifat ketiga, dia negatif bertemu negatif, hasilnya adalah positif. Jadi hasil akhirnya juga akan selalu positif. Baik, sifat yang ketiga, operasi hitung bilangan yang ketiga ada perkalian. Nah, ini perkalian tanda yang tadi saya bilang. Positif dikalikan dengan positif, hasilnya adalah positif. Positif dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Negatif dan negatif, hasilnya positif. Cara cepatnya atau cara mudah untuk mengingatnya adalah bila ada satu tanda yang sama bertemu di perkalian, hasilnya adalah selalu positif. Sedangkan bila ada dua tanda yang berbeda bertemu di perkalian, hasilnya adalah negatif. Nah, ini contohnya. Ini yang pertama, positif dikali positif, hasilnya positif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Yang terakhir dari operasi hitung bilangan bulat adalah pembagian. Pembagian tanda, sifat dari tanda pembagian itu sama dengan perkalian. Cuma beda di ini ya, pembagian perkalian aja. Jadi apabila ada satu tanda yang bertemu di pembagian, hasilnya akan selalu positif, satu tanda yang sama ya. Namun jika ada dua tanda yang berbeda bertemu, dia hasilnya akan negatif. Dan ini adalah contohnya. Nah, di sini kita akan membahas yang terakhir adalah sifat-sifat operasi hitungan bilangan bulat. Nah, di sini adalah sifat-sifatnya. Nah, di sini ada penambahan dan perkalian. Di penambahan ada tertutup, asosiatif, di perkalian juga ada, komutatif, di keduanya ada. Komutatif itu pertukaran gitu ya, mempunyai unsur yang identitas, di keduanya ada. Setiap bilangan punya inverse. Nah, inverse ini yang tadi yang ketika dua angka yang sama namun berlawanan ya. Di perkalian tidak bisa karena tidak mungkin hasilnya 0. Distributif di keduanya ada, tidak ada pembagian 0, di penambahan tidak ada. Oh, distributif itu di penambahan tidak ada, namun di perkalian adanya. Ini. Oke, baik. Sekian
materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.